محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rahmat salam berlimpah pada Nabi Muhammad. Benturkanlah orang zalim dan zalimin. Selamatkanlah kami dari kezaliman mereka. Warga Nabi beserta, nah lupa lah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita kembali kumpul, dan sebelumnya sama kita baca ayat Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Jamaah pendukung Argentina yang dimuliakan oleh Allah, apa lagi bawa ke Argentina? Malam hari ini kita, alhamdulillah subuh ini kita kumpul lagi dalam rangka kajian hikam, ya. Dan alhamdulillah telah berlalu dari kita 19 hikmah dan nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah. Kemarin beliau menyampaikan kepada kita tentang keluasan seseorang ketika ingin menjadi manusia yang baik, ketika ingin menjadi manusia yang bermanfaat, ketika ingin melakukan banyak hal yang bernilai ibadah di sisi Allah. Dimana ketika kita ingin mempunyai ruang yang nilainya lebih besar di hadapan Allah, kita tidak harus keluar dari satu kebaikan menuju kebaikan yang lain, tapi dengan posisi kebaikan tertentu kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya beliau berkata ya pada pesan yang kemarin, la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwah. Walau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Janganlah engkau meminta kepada Allah untuk mengeluarkannya dari satu keadaan agar kita dipergunakan oleh Allah, ya, pada selain kondisi yang kita saat ini ada, karena bagi Allah, Allah Maha berkehendak untuk menggunakan kita atau memerintahkan kita melakukan satu kebaikan dengan tanpa harus mengeluarkan satu kebaikan. Nah, berikut ini adalah hikmah yang ke-20, di mana ini nasihat penting bagi siapapun yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nasihat penting bagi siapapun yang dibuka oleh Allah jalan satu kebenaran, dan nasihat siapapun bagi orang-orang yang di tengah perjuangannya diberikan oleh Allah berbagai macam satu keberhasilan, ya, atau satu pencapaian. Karena banyak orang-orang kalau tanpa nasihat ini dia akan tertipu dengan apa yang dia capai. Maka nasihat ini yang berbunyi dari beliau adalah ma aradat himmatu salikin
antaqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka wala tabarrajat lahu zawahirul mukawwanat illa wa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ma'aradat, ya, tidaklah punya keinginan, himmatu salik, semangat orang yang berjalan di jalan Allah, antaqifa indama kushifa laha, untuk berhenti, indama, ketika kushifa laha, terbuka baginya, illa wa nadatu hawatiful haqiqah, kecuali, ya, hawatif, apa, panggilan-panggilan kebenaran itu apa, selalu memanggilnya, alladzi tatlubu amamaka, dan panggilan haqiqah itu memintamu untuk terus maju ke depanmu. Wala tabarrajat lahu zawahirul mukawwinat, dan tidak menjadi satu kebanggaan lahu baginya, zawahirul mukawwinat, makhluk-makhluk Allah yang zahir atau keberhasilan-keberhasilan dunia yang nampak, illa wa nadatu haqa'iquha, kecuali kebenaran-kebenaran memanggilnya. Apa kebenaran yang memanggilnya? Innama nahnu fitnah, tidak ada lain, kita ini adalah fitnah. Fala takfur, maka jangan ingkar. Nah, ini kalau nengok terjemahannya lah pening kepala kita ini. Maksudnya apa? Kita tidak boleh, orang yang lagi semangat berjalan di jalan Allah, jangan berhenti ketika perjalanannya menuju Allah tadi terbuka satu kemudahan buat dirinya. Kecuali apa? Dia harus perhatian dengan panggilan kebenaran, di mana panggilan kebenaran itu ada di depanmu, ya, ada di depan. Maka biar mudah, Dr. Muhammad Said Ramadan Budi nginjuk contoh, ya, karena lagi-lagi ini contoh yang paling mudah. Apa kata beliau? Ya. Zaidun minan nas kana bil amsil qarib syaridan an siratillahi mu'ridan an kalamihi wa khitabihi. Ada seseorang, kita kasih nama Zaid, ya. Dulunya, kemarin-kemarinnya, dan belum lama ini, kana bil amsil qarib. Lalu bahasa Arab kana bil amsil qarib itu baru-baru inilah. Belum lama ini syaridan an siratillah. Apa syaridan an siratillah? Melenceng dari jalan Allah. Mu'ridan an kalami, tak mau dengar omongan Allah, tak mau dengar nasihat Allah. Wa khitabihi, dan tak mau dipanggil oleh Allah. Munghamisan fi bihari syahawatihi wa ahwalihi, bahkan tenggelam dalam apa? Dalam dosa-dosa syahwatnya. Tsumma inna hidayatan adrakathu, kemudian hidayah menemukannya, ya, dia diselamatkan oleh hidayah Allah. Fasyarahallahu sadrahu lil Islam, kemudian Allah memberikan keluasan kepada hatinya untuk Islam. Wa ta'arrafa ala awamirihi, dan dia mulai berkenalan dengan perintah-perintah Allah, wa ahkamihi, dan hukum-hukumnya. Tsumma akhadha yalzamu nafsahu, kemudian dia mulai mewajibkan dirinya bi asasiyaddin, dengan dasar-dasar agama. Usalli faraidahu, salat wa yang wajib, wa yasumu syahrahu, puasa Ramadan, wa yabta'idu jahda istita'ihi 'anil muharramat, dan dia dengan segala upayanya menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, wa yu'addi ma amkanahu minat ta'at, kemudian melaksanakan semampu mungkin apa yang bernilai taat kepada Allah. Zaidun hadha, kemudian si Zaid ini tadi, kana syaitanu yughrihi, kemudian syaitan memulai menipunya, min qablu, ya, bil mubiqat wa yuhabbib ilaihi al fawahish wal muharramat. Kemudian si Zaid ini tadinya syaitan menggodanya, mendorongnya dengan apa? Dengan dosa, dengan dosa. Bahkan menanamkan kecintaan kepada perbuatan keji dan mungkar. Falamma ittajaha ilallah,
Tapi ketika dia sedang menuju Allah, yusghi ila azimi khitabihi wa yas'a sa'yahu lil iltizami bi ahammi awamirihi wal i'adi an ma'asi. Dan ketika dia sedang menuju Allah, ya, menuju panggilan Allah, berupaya untuk apa? Melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi maksiat, lam ya'ud sabilul ighra' lahu bil mubiqat mujdiyan. Maka syaitan tidak lagi manggil dia untuk berbuat dosa. Ya. Fayasluku syaitan ilaihi sabilan akhar. Tapi syaitan buat jalan baru. Yattafiku yang cocok, ya, dengan kondisi yang dia saat ini. Nah, ini ngasih hati-hati. Jadi syaitan itu Mang Rosik, ketika kita lagi jauh dari Allah, godaannya apa? Bawa kita ke dosa terus. Jangan sampai masuk pintu taubat. Jangan sampai masuk pintu taubat. Nah, ketika si Zaid masuk pintu taubat, setan punya cara lain. Tidak dibawanya ke dosa lagi, tapi punya cara yang lain. Apa? Ketika dia dapat hidayah, ketika dia dapat taubat, maka dia akan menggoda dengan cara taubat. Contoh, ketika lah rajin sholat wajib, ketika lah sholat fardu, ketika lah tak tinggal lagi puasa Ramadan, ya tak? Semua dosa tinggal, mulai timbul di hatinya ujub, rasa bangga. Ya, tuh, wah, ini godaan orang-orang yang yang balik kepada jalan Allah. Artinya setan tidak berhenti. Makanya nasihatnya hati-hati, jangan berhenti ketika Allah buka jalan kebenaran bagi dirimu. Kenapa? Perjuangan masih panjang. Karena syaitan punya tipu daya lain untuk menggoda kita. Yuwaswisu ilaihi qailan. Lalu setannya membisikkan sambil berkata, ala tara kaifa asbahta min khairati ibadillahi sholihin. Coba lihat. Kamu tidak lihat bagaimana kamu sekarang menjadi orang yang baik, hamba Allah yang soleh. Masya Allah. Tusallil fara'idha dunal qita'. Kamu sekarang sholat 5 waktu tidak putus-putus. Ya. Tasumu Ramadan sabiran muhtasiban. Kamu sekarang puasa Ramadannya ikhlas dan khusyuk. Tarun nas yatahafatuna 'alal fawahish. Coba lihat manusia-manusia lain, mereka sedang jatuh ke dalam dosa dan mungkar. Wa anta musirrun 'ala tajannubiha. Dan engkau hebat sekali, engkau saat ini sedang menjauhi dosa-dosa itu semua. Ala tulahid annaka qad asbahta min awliyaillahi al-muqirin. Tidakkah kau lihat kalau kau sekarang ini sudah mencapai tingkat waliullah? Setan. Maka siapa yang saat ini sudah merasa waliullah? Setan. Aku nunjuk sini setan. Kalau yang sini dah. Ya. Siapa yang sudah merasa mencapai satu puncak? Setan. Kenapa? Setan punya gaya lain. Makanya saya lupa. Ada ungkapan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Perkara paling bahaya bagi seseorang yang berada di jalan Allah adalah merasa sudah mencapai pada perjalanannya. Merasa kepada finishnya. Ya. Merasa sudah pada finishnya. Wah, jadilah puncaknya. Ya, mungkin. Ya. Hati-hati ini, hati-hati. Kenapa? Woi, bahaya ini. Sangat bahaya. Maka kata beliau tadi, ma'aradat himmatus salik. Orang yang punya semangat kuat untuk berjalan menuju Allah sama sekali tidak akan pernah minta berhenti. Ya. Ketika Ketika jalan kebenaran itu dibuka kepada dirinya. Kenapa? Karena yang dituju panggilan kebenaran. Nadathu hawatiful haqiqah alladzi tatlubu amamaka. Yang panggilan kebenaran itu memanggilmu untuk terus ke depan.
Apa tujuan hakikah kita maksudi? Ridhonya Allah. Ingat, terbukanya sholat fardu itu bukan tujuan. Rajinnya kita, tidak berhentinya, taatnya kita puasa Ramadan, itu bukan itu perjalanan. Aku ulangi lagi, Mang Rosik rajin sholat fardu itu bukan tujuan, tapi itu jalan menuju tujuan. Jalan menuju tujuan. Rajin sholat apa? Tidak berhenti sholat puasa Ramadan, tidak berhenti puasa Ramadan, taat puasa Ramadan itu tujuan atau perjalanan? Perjalanan. Mang Rosik, wa solehaun, Mang Pendi haji itu tujuan atau perjalanan? Perjalanan itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan. Mulut kita sholawat. Ini suara luar ya? Benar? Ganggu enggak? Dalam bed. Ya. Takut ada yang masih berkasih sayang kan? Nah, tujuan kita yang mana? Ridhonya Allah. Yang namanya haji, zakat, mulut bersolawat, zikir, ini bukan tujuan. Tapi apa? Ini adalah perjalanan. Jadi suami yang soleh bukan tujuan. Kalau tujuan, pasti berhenti sholat. Pasti sholat itu ada stopnya, Mang. Yang namanya tujuan itu tempat sampai. Nah, itu namanya tujuan. Ciri-ciri tujuan itu kapan sudah tercapai? Selesai. Namanya garis finish. Nah, finish kita belum selesai. Ada di depanmu. Ridhonya Allah. Ya. Hidup ini cuma waktunya. Artinya apa? Selagi hidup itu masih ada, jalannya belum berhenti. Nah, jadi siapa yang ngomong sholat sudah tujuan, puasa Ramadan apa? Tujuan, menghindar diri dari dosa tujuan, itu bukan tujuan. Itu adalah apa tadi? Perjalanan. Maka ketika kita yang alhamdulillah saat ini sudah berada di mana? Sudah melaksanakan apa tadi? Perintah-perintah Allah, ketika dibisiki oleh syaitan harus dilawan. Jangan ngomongan syaitan tadi, jangan Masya Allah, coba lihat kamu sekarang. Sudah berapa tahun kamu? Apalagi kamu ini Masya Allah. Ya. Kamu sudah berada di jalan Allah. Ini menandakan kamu sudah pada posisi waliullah. Wah, ya. Apa hari tamu deh. Ya, caknya lah mulai merasa waliullah. Ya, lah disinggung. Ya. Masya Allah. Fa in huwa ruknun ila hadzal wiswas walaghu. Maka ini tidak ada lain adalah caranya dia apa? Memberikan bisikan-bisikan. Ya. Wa tasyarru bi hadhihi al-iha ila mukamminil yaqini min nafsihi. Lebih parahnya apa? Bisikan ini tidak berhenti sampai dia yakin dirinya. Ya, yakin dirinya. Ada ila syarri mimma kana alaihi sabiqan qabla taubatihi. Maka ketika dia punya perasaan ini, dia sama baik balik ke dosa sebelum dia tahu. Cuma bentuk dosanya berbeda. Awas, zina dosa, mabuk dosa. Tapi ketika kita berhenti berzina, ketika berhenti mabuk, kita berhenti idak sholat wajib, menuju sholat wajib, masih ada bentuk dosa yang lain. Bahkan dosa bentuk yang lain ini bisa jadi lebih berbahaya daripada apa? Dosa sebelum kita masuk pintu taubat. Ya. Dosa masuk tadi merasa puncak. Maka jangan heran ada manusia seperti siapa? Lia Eden. Bahaya enggak? Ketika sudah berkata aku Jibril. Sekarang ini
Ada wong yang ngaku siapa? Menjadi nabi. Setelah melalui proses, nampaknya aku sudah mencapai derajat nabi. Nah, akhirnya Mang Rosik betapa di pucuk bukit sulap situ. Inilah dia sosok nabi akhir zaman. Ya. Hah? Nah, repot Mang Pendi. Namek dulur kita, Jok. Subuh-subuh di Bukit Langkap. Terpaksa Wak Solehaun ngantar nasi uduk. Ya, akan ada sosok nabi baru dari Lubuk Linggau. Ya. Kenapa dia berada di Bukit Sulap? Karena nak melebih mengalahkan malaikat hijau, malaikat Khidir. Ya. Ay, ngeri ini, hati-hati nih bisikan syaitan. Ya, maka hati-hati ada dosa yang lain. Apa dosa yang lain? Dosa yang kita tidak kira. Apa? Ujub, ria, apa tadi? Merasa lebih mulia dari orang lain. Nah, awas ini. Ada dosa-dosa yang lain, bentuknya dalam bentuk dosa yang lain. Ya. Merasa mencapai satu kedudukan. Hati-hati. Ya dosa jauh-jauh lah. Ketika Fahmi misalkan jadi penceramah ya, Mang Pendi ya. Jadi Pak Pendi, terasa diri ini, ngapa wong tidak hormat dengan kita? Ngapa kurang penyambutannya kurang bagus? Ngapa ini? Timbul bisikan setan yang lain. Ya, pas muka amplop kecil pula. Masa saya cuma dihargai segini? Ada itu dalam diri bisikan-bisikan apa? Iblis. Ya, bisikan-bisikan iblis tuh ada. Naudzubillah summa naudzubillah. Lebih parah lagi apa? Memandang orang ini sudah pasti neraka ini. Sian dia. Ini neraka ini orang. Mestinya ingat dia dulu. Ya Allah, kasihan dia. Kalau tidak segera diselamatkan, takut terlambat. Ini kena diselamatkan. Mestinya. Tapi lah gelap dalam dirinya, Bo. Melihat orang ini tidak lagi punya jalan taubat. Ya. Ketika seseorang ini susah dinasehati, kita sudah ngambil posisi apa? Tidak nurut. Padahal kita dulu pernah di posisi itu. Tidak galak dengar nasihat Allah. Jijik dengar nasihat wong lain. Ya, maka ini nasihat penting. Jadi Mas Eko jangan berhenti. Ya, orang yang kepengen benar-benar di jalan Allah, tidak kata berhenti. Walaupun dia sudah rajin sholat, ya, jangan merasa sholat tadi menjadi tujuan. Ingat, tujuanmu ada di depan apa? Ridha Allah. Lagi ngaji, Bang. Ya. Tuh, ridha Allah. Ini tujuan kita. Yang ridha Allah ini prosesnya masih panjang. Ya, masih panjang ada di depan. Makanya berapa banyak fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Fawailul musallin, yang lah sholat masih ada ancaman. Apalagi yang tak sholat. Yang zakat ada juga ancaman. Kenapa Kak? Lah, tak sholat diancam. Di sholat diancam. Haji diancam. Tak haji diancam. Kenapa? Karena semua ini masih perjalanan, bukan tujuan. Coba ancaman haji. Faman hajja awi tamara fala junaha alaihi, bukan yang itu. Ya, apa? Fala yarfuth wala yafsuq. Orang yang haji itu hendaklah jangan yarfuth. Apa yarfuth itu? Berkata yang tidak baik. Wala yafsuq, jangan sampai berbuat dosa. Tanya sama yang sudah haji. Yang namanya di haji itu banyak apa? Ujian kita apa? Keluar kata-kata yang tidak benar. Lagi asik-asik doa,
Datang wong cat nginjak kaki. Nak ngomong nih, astagfirullah. Coba kalau di Linggau. Kubu. Ya, lengkap. Kita nak lewat tiba-tiba mohon maaf, ada orang-orang yang menurut kita dongok tingkat tinggi. Ini sudah tahu jalur tawaf. Dia berhenti berdoa. Ya, Allah, akhirnya timbul macet di belakang tumburan. Ada yang kepalanya kena senggol. Saat itu amarah kita datang. Apalagi kalau kita bawa istri kita, bawa anak kita tersakiti. Maka jangan dikira ringan. Ada kata-kata fala yarfuth wala yafsuq. Ketika kita mau haji, lagi tawaf, asik-asik doa. Ya, seperti kakak tingkat aku, dia lagi haji. Ya Allah, ampuni dosa ya Allah. Tuh, datang betina cantik depan dia berubah. Allahumma minta bini yang ini ya Allah. Hati-hati itu. Kalau itu masih bagus. Ketika nengok yang itu langsung berdoa. Coba kalau refleks, penyakit lambung refleks, pas tengok sweet. Nah, debong lagi sibuk berdoa, mulutnya keluar kata-kata fasik apa? Sweet. Lebih parah lagi ada nomor WA ada. Nah. Ya. Hati-hati. Kami ngerasakan ketika bimbing umroh tuh ada bentuk dosa-dosa yang lain yang mendorong kita. Sama lah seperti kita beribadah ini di jalan Allah. Lagi zikir ada bentuk-bentuk dosa yang lain. Lagi sholawatan ada bentuk-bentuk dosa yang lain. Hati-hati. Ya, hati-hati. Maka bagaimana bentuk perlawanan kita? Ya. Famas sabilul asim li Zaidin hadza min hadzal wiswasi syaitani. Gimana jalan yang bisa membuat si Zaid ini aman dari bisikan-bisikan syaitan ini? Bagaimana? Ya, ini Zaid ini kita namakan satu orang. Tadi nak namakan Mas Yudi, tidak lama. Ya. Ya. Apa jalan yang bagus untuk si Zaid ini supaya terlindungi dari apa? Dari dosa yang tersangkar dalam ibadah. Dari dosa yang tersangkar dalam kata-kata hidayah. Dari dosa yang tersangkar dari kata-kata hijrah. Apa? As-sabilu huwa an ya'khudha nafsahu bihadzal ladzi yaqulu Ibnu Athaillah. Jalannya tidak ada lain, dia harus ngambil nasihatnya Imam Ibnu Athaillah ini, gitu loh. Yujibu yuwaswisas syaitan, menjawab bisikan syaitan qailan sambil berkata, aina ana minal wusuli ila siddatil qurbi. Di mana posisi aku kok bisa mencapai posisi dekat seperti ini yang kau katakan wahai syaitan? Kau bilang aku waliullah, mana? Itu yang kita jawab. Ya. Alangkah hebat ibadah kau ini. Di mana letak hebatnya? Wong nak sholat beni saronian. Susah nian nak sholat nih. Kok ngomong hebat tuh di mana letaknya? Itu jawabannya. Ya dah. Jawaban pertama. Jangan kita turuti omongan dia. Oh hebatnya kau nih. Oh iyalah. Lalu dah aku nih dah hebat. Ya Rabbana ya Karim. Maka Mas Eko hati-hati ini bisikan setan. Maka ketika setan ngomong gitu nih hebat, sudah mencapai posisi, jawabnya apa? Di mana? Di mana? Ini sesuai dengan lagu aku yang baru nih. Ngapa lagi promosi? Innani la azalul akhdul khutuwatil ula. Jawaban yang berikutnya mau. Aku nih masih melewati langkah-langkah pertama. Ya. Fi madarijis suluk, di dalam proses perjalanan menuju Allah. Coba tengok, aku nih baru belajar fikih. Makanya baru hijrah lanyala-nyalai ulama. Baru dekat dengan Allah, Pak Yul, lanyalai Imam Bukhari. Lanyalai Imam Malik. Wah, Imam Malik lah mencapai puncaknya. Tiba-tiba Mas Yudi, wah ternyata Imam Malik salah fatwa. Pala kau salah fatwa. Siapa Mas Yudi dibandingkan Imam Malik? Ya, ada orang-orang yang nyalahkan Imam Ghazali. Coba tes hafalan dia. Imam Ghazali membuat kitab, sampai membuat kitab Ihya Ulumuddin tanpa harus buka laptop, masukkan hadis. Aku tesis, skripsi.
ketika nak nulis, nyari dulu hadisnya. Ini ada hadisnya. Cuma aku lupa, dah hafal. Imam Ghazali buat kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid Pak Ari tanpa harus pakai laptop. Ini ada kol-kolahnya ini. Ya. Sedangkan dia baru kuliah 4 tahun di Saudi. Baru kuliah 4 tahun di Madinah. Taruhlah S2 tambah 6 tahun. Kok sudah bisa nyalahkan siapa? Imam Ghazali yang nulis hadis tanpa laptop. Ya, kenapa? Karena hadis itulah di sininya galau. Siapa dia nyalahkan Imam Suyuti? Aku baca kitab Syarhus Sudur an Ahwalil Mauta wal Kubur, nengok hadis galau be pening palaku. Ya Rabbana ya Karim. Alangkah banyak hadis ini. Mak mano dia ngapalnya wa akhraja an. Kita jangan kena ngapal an-annya. Nas hadis lagi lupa. Jadi ma'asyiral Jumat, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Nabi bersabda, artinya. Itu pun pakai artinya. Ya. Demlah Pak Yu, jangan tahu-tahu, serius. Hah? Ya Allah. Maka kita buat tanyaan, buat pertanyaan. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Aina ana, di mana aku? Kok bisa kau katakan aku waliullah itu di mana? La ilaha illallah yang aku baca, beb. La ilaha illallah. La ilaha pertama, beb, aku mikir sendal aku hilang. La ilaha illallah kedua, aku mikir. Ya, kapan senek keluar? La ilaha illallah yang ketiga, otak aku isinya ngapo? Lamonian yang mimpin tahlil ini. Benada pula. Ya. La ilaha illallah panitia nuang soto, lada tahan lagi nak berhenti tahlil. Di mana Pak Ari letak waliullahmu di mana? Tiba-tiba mengaku jadi waliullah. Kalau saya Soekarno mungkin ketengokan ya tanpa harus kita omong dari sisi apa bentuk-bentuk walinya ada wali murid. Ya, aku ini masih barulah di langkah-langkah pertama. Ha ana la azalu ghariqan fi biharit taksir. Aku masih tenggelam dalam nilai-nilai apa? Taksir, apa taksir itu? Upaya ringan. Masih banyak lalainya aku nih. Ya, masih banyak lalainya. Belum lagi putaran apa? Pikiranku sudah kemana-mana waktu ibadah tadi. Allahu Akbar. Karena kemarin pas kondangan nengok ada bini tetangga agak cantik, ganggu sholat. Allahu Akbar. Nah, ngapo lagi mutar-mutar lah itu di kepala. Ini taksir. Masalah tahu dia. Misalnya Yonian kondangan kemarin. Mutar-mutar pikiran kita ini. Dari mana letak? Kita belum seperti Sayyidina Ali Wak Pendi yang ketika kena tombak ditanya, kapan engkau akan cabut tombak ini? Kaget pas sholat. Allahu Akbar. Habis sholat, Sayyidina Ali nanya, lah sudah? Hai? Icak-icak kau nih? Tidak lah. Mana? Kalau kita, yo. Nah, tidak baca icak-icak loh, tombak dicabut. Ya? Tidak mungkin. Itu satu Imam Ali. Yang kedua, satu lagi. Ada seorang sahabat Nabi, yang ketika dia ikut perjalanan khalifah, kakinya patah. Kakinya lumpuh. Pas lumpuh, harus diamputasi, kata dokternya. Kapan aku ini jangan dibius, jangan dikasih khomer. Jadi dari dulu bius itu ada dalam bentuk khomer, ya, di khomer supaya dia tidak terasa sakit. Akhirnya apa? Kalau aku tidak mau di khomer, ya, tidak mau di khomer. Kenapa? Karena aku tidak mau masuk barang haram dalam tubuh. Jadi ketika dibius itu barang haram masuk dalam tubuh. Dia tidak galak. Putuskan kaki aku ini yang diamputasi ketika aku lagi sujud. Putus. Lagi sujud. Paslah sudah assalamualaikum, sudah. Nengok darah galau baru dia pingsan. Nah itu. Kalau aku kemarin, nah di belek operasi ngomong saya itu, tidak yakin. Tidak yakin. Pas belek aku pas habis takbir. Tidak yakin.
Karena kita bukan tingkat seperti siapa Sayyidina Ali, terus ini tadi sudah debius baiklah, tidak kuat lagi. Masya Allah, ya Rabbana ya Karim. Kita masih posisi kayak gini, ngaku-ngaku jadi waliullah. Lebih hebat lagi Mas Yudi, baru membuat tebakan, bener dikit tebakannya. Ustaz Yudi, apa? Kira-kira bola malam hari ini siapa yang menang? Wah, kayaknya Argentina yang menang. Benar. Wah, kekasyaf kau nih. Lah sudah tahu masa depan. Ya. Atau Ustaz Soekarno, baru ada tetangga ngomong, Ustadz, minta tolong Ustadz, doakan acara kami jangan hujan dulu. Wah, mulailah mulutnya komat kamit. Ya Allah, tolong jangan hujan dulu hari ini. Tetangga lagi, kabul pula doa ini. Mulai jadi pembicaraan tetangga. Wah, Pak Soekarno pawang hujan. Ya. Kita langsung lah merasa, wah subhanallah. Doa aku kabul. Jangan, awas, hati-hati. Ini makusyifalaha. Sesuatu hal yang dibuka oleh kita. Ingat tak cerita kita Imam Ibnu Hajar kemarin? Cak mana Imam Ibnu Hajar bisa ngambil dari air zam-zam jadi emas. Dia tidak merasa hebat. Imam Ibnu Hajar, besok kamu coba ngambil dari sumur ceduk jadi emas dak. Aman belum bisa demlah, berhentilah ngaku jadi waliullah. Iya. Imam Ibnu Hajar Mansalwan itu nyeduk dari air sumur zam-zam berember-ember isinya bongkahan emas galo, dak merasa apa-apa. Kita yang mohon maaf, tidak usah ceduk seember lah, kebesaan. Secangkir be, coba. Set. Belum berubah dem. Maka kadang-kadang karomah itu, kenapa karomah itu dimunculkan oleh Allah? Buat kita sadar diri. Kita bukan apa? Bukan apa-apa. Kenapa tubuhnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki tidak Allah hancurkan? Sudah bertahun-tahun dalam tanah. Untuk ngasih jawaban kepada orang yang ngatonya ahlul bid'ah. Untuk ngasih jawaban. Tuh orang yang kau kata ahlul bid'ah, badannya saja tidak dimakan oleh bumi. Padahal yang pasti badan tidak dimakan oleh bumi, jasad siapa? Jasad Nabi. Ini bukan Nabi. Orang yang memperjuangkan sunnah Nabi, kau tuduh penentang sunnah Nabi, lengok badannya. Ketika Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dicaci maki hanya gara-gara dia seorang ulama yang nyisha. Apa nyisha itu? Yang kayak rokok itu, shisha. Galau-galau, ada kelemahannya galau. Waliullah manapun pasti ada titik yang nampaknya jelek, tapi bukan yang haram. Bisa jadi yang dinilai oleh ulama makruh. Bisa jadi itu. Jangan langsung kau menghina dia. Bisa jadi satu kemakruhan yang dia lakukan tidak menjatuhkan kemuliaannya di sisi siapa? Sisi Allah. Contoh ada waliullah tiba-tiba minum tangan kiri. Ini kan bukan maksiat. Lalu Mas Yudi ngomong, ulama apa? Minum tangan kiri. Kalau ini maksiat, oke lah. Ini baru sekedar apa? Mungkin ada sebabnya. Ya. Tangan mungkin yang tangan kanan lah tidak kuat lagi. Kita jangan langsung menghina, hati-hati. Barulah hijrah kemarin. Barulah mungkin Pak Yul hafal forkul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu pun qul ya ayyuhal kafirun mutar-mutar tidak selesai. Wala ana abidum ma abatum, wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum, boleh lagi wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abatum. Lah tidak selesai jemaah. Lakum dinukum walad dolin. Ya Allah, subhanallah. Ya,
Jangan kita merasa mencapai sesuatu lah. Maka kita katakan kepada syaitan, siapa aku yang nak kau omongi waliullah? Siapa aku? Masya Allah. Ya. Bida'ati kulluha rakaat salatin mafruḍah. Kulluha rakaatu salatin mafruḍah wa siyamu ayyamin ma'dudah. Salat aku barulah salat wajib baik. Puasa aku barulah dihitung beberapa hari. Ya. Ayat yang aku baca barulah ya Allah sesir-sirnya. Ada seorang sahabat ditanya, di zaman engkau para sahabat itu gimana baca Quran? Ya. Ada yang habis sekali baca seperempat Al-Quran. Ada yang habis sehari itu setengah Al-Quran. Ada yang sehari itu habis khotam satu. Jangankan sahabat, tengok Imam Syafi'i. Bagaimana seharinya mengkhatamkan Al-Quran. Nah kita. Wah, memang di khatam Quran setahun sekali. Tiba-tiba. Ya Rabbana ya Karim. Aina nahnu. Masya Allah. Ya. Hai. Ini jawaban. Ini jawaban bukan untuk ngeledek siapa-siapa. Ini jawaban untuk diri kita ketika kita dibisiki oleh siapa? Syaitan. Kakek Pak Hari pakai jawaban ini untuk ngeledek. Demlah, jangan sok wali. Lalu sampai tahu dia wali. Jangan kakek Mas Yudi, kakek laju ngeledek wo. Demlah Pak Yul, jangan sok waliullah. Jangan, ini bukan untuk nilai orang lain, ini untuk jawaban kita ketika kita dibisiki oleh tiba-tiba kakek Pak Yo sholat sunat, Mas Yudi ngomong, sok wali kau. Jangan, inilah tidak benar pula, itulah bisikan setan lain itu. Dapat jawaban dari Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, malah untuk ngatawo. Ini untuk kita, untuk diri kita sendiri ketika dibisiki oleh siapa? Kalau posisi seseorang itu walaupun kadang-kadang sholatnya cuma wajib baik, di sisi Allah mulia. Kenapa? Usulnya hati. Cuma ketika kita dibisiki setan, awas. Ya, katakan sama setan, aku nih baru ibadah kecil-kecil. Ya, baru ibadah kecil-kecil. Diajak ngaji hikam memang tidak diterjemah, tidak ngerti aku nih. Kok tiba-tiba aku nak ngaku jadi wah. Ya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Aina ana minal khusyuk? Di mana aku dari nilai khusyuk fi shalah wa min nisyanid dunya idza aqbaltu unajillah. Coba tengok, cak mana Allah manggil, aku galak lupa hanya gara dengan panggilan apa? Panggilan dunia. Itu. Galak lupa. Sholat isya jadi tidak khusyuk gara-gara apa? Lagi telepon kawan, ayolah kumpul kalau ini nak nobar ini. Ya, tuh hilang kadang-kadang kita ini, masya Allah. Tahajud jarang-jarang, itu pun buru-buru tahajud dengan rasa takut. Pas masuk sujud, nengok di samping ranjang takut ada pocong di bawah ranjang. Ya, ada rasa itu ya, Mas Eko ya. Iya. Aina ana minal qalbin nabit bidzikrillah. Di mana aku ketika aku sedang berzikir kepada Allah? Ya, jauh. Ya. Wa minal ibtida'at an kulli muharram Allah. Di mana aku menjauhi dari apa? Dari apa yang Allah haramkan. Ya, masyaallah. Innani la azalu akhubbu fi awwalit tariq. Aku masih melangkah di jalan pertama. Wa matmahu qalbi min ridallah ma yazalu ba'idan amami. Ya. Sedangkan tujuan hatiku ridhonya Allah masih jauh di depan. Kapan kita berhenti sholat? Mati. Kapan kita berhenti menahan diri dari dosa? Mati. Artinya belum berhenti. Hari ini, ya Allah,
Aku bebas dari zina. Besok belum tentu. Hari ini ya Allah aku tidak minum. Besok tidak minuman khamar. Besok belum tentu. Nengok Barseso. Aku yakin di sini tidak kata ibadahnya seperti Barseso. Tidak ada ibadah seperti Barseso. Tidak kata. Tapi ditipu oleh setan. Ya. Ada nian setan penggoda orang soleh. Nah, lupa aku namanya tadi. Ini penggoda orang soleh. Setan khusus penggoda orang soleh. Iblis bikin sayembara. Siapa yang bisa menggoda? Barseso. Setan yang lain latih parah kalau. Apalagi yang baru sertifikat SD. Dia latih parah itu. Nak goda Barseso lewat. Ya. Maka ada setan khusus yang goda Ustaz Soekarno. Dan dari Kemenak juga. Dari satu lembaga. Ya. Ada setan khusus yang goda Ustaz Soekarno. Sampai ada Barseso ini apa? Masya Allah. Dititipi seorang raja dengan seorang putri yang cantik jelita. Dia udah galak nerimonya. Akhirnya apa? Dibuatkan satu istana. Kenapa? Barseso ini diajari oleh iblis itu sendiri bagaimana bisa ngobati si putri tadi. Penyakit dari iblis, obat dari iblis. Hati-hati. Kadang-kadang kita ketika dibuka oleh Allah, itu cara setan nak apa? Nak menggoda kita. Ya. Apalagi mohon maaf, ketika kita obati wong tidak sembuh-sembuh. Dah ampuh doa kau nih di setan. Bukan dah ampuh doanya, kita yang tidak pacak make senjata. Wah, jangan main-main. Karena Pak Amin pernah, ya, yang seperti ini. Datang, nak ngobati wong Pak Ari, tiba-tiba yang kesurupan ngomong, Muhammad Atik Fahmi, ya, anaknya Saiful Hadi, baliklah, kamu tidak ada gunanya di sini. Wah, belum ketemu lah tahu nama aja gitu, neter gitu, sesip dikit balik nih itu. Duduk, assalamualaikum, siapa namanya, ya. Saya tidak ngobati siapa-siapa, Allah yang menyehatkan siapa-siapa, ya. Saya bukan siapa-siapa, saya diundang oleh tuan rumah supaya jenguk yang sakit. Nabi bersabda ada 6 hak orang muslim. Tinjuk hadis, teriak-teriak dia. Bawa jauh-jauh hadis Nabi ini. Saya ini cuma jenguk, bukan nak nyehatin. Yang nyehatin siapa? Allah. Katanya kamu ini nak cerai suami istri. Anak bapaknya diajak taubat karena pernah disuruh dukun nyembah rumput. Nyembah rumput ini, sekeluarga sampai nyembah. Diajak istighfar, diajak tahlil, sehat dewek tanpa harus diruqyah. Itu contohnya. Jadi setan tuh biasa tuh nembak kita pada satu posisi yang apa? Seperti Barseso. Diajari oleh iblis, penyakit datang dari iblis. Nah, lah sehat, dia bahkan satu tempat, didekatkan, akhirnya apa? Digoda oleh iblis. Kesurupan. Perempuan tadi kesurupan. Dia panggil iblis. Dia butuh kamu. Apa yang terjadi? Nah, karena berdua baik, cantik pula betina ini, pingsan tekeler, tekeper. Ya Allah. Akhirnya dizinai oleh siapa? Barseso. Habis dizinai apa? Waktu di BC sudah tak ganti orang. Pas sudah ya Allah sadar dia. Ya. Sudah kau jangan ngadu kau sama siapa? Jangan ngaku sama raja, dibunuh kau nanti. Dikubur. Sudah dikubur sama setan, kainnya dimunculin dikit. Akhirnya apa? Setan masuk ke dalam mimpi bapaknya. Dimimpikan kalau anak gadisnya meninggal dunia. Datang nak nengok, apa kata Barseso? Disuruh bohong. Katakan bohong aja Barseso. Dia itu sakitnya sudah nggak ketulungan dan harus mati oleh setan. Ya.
Nah, akhirnya bercarian lah di mana dikuburnya. Setan yang nguburnya, jin yang nguburnya. Saya tidak ikut-ikut. Ditarik kainnya tadi, ternyata meninggalkan jejak. Makanya ketika berbuat dosa, belajarlah dari ilmu Barsisus. Sepintar-pintarnya nutupi dosa. Hah? Masya Allah, akhirnya ketahuan. Nah, disaliblah Barsisus. Ketika disalib, datang setan. Kalau nak tobat dah, tawarannya nak tobat dah. Kalau nak tobat harus selamat. Kalau nak tobat harus selamat. Gimana supaya aku selamat? Kau harus berkata, akulah Tuhan. Sudah kau mati dalam kondisi berdosa. Padahal mati dalam sisi penyesalan atas dosa itu husnul khotimah. Tapi lupa, kalap, dia terpikir. Tawaran setan apa? Kau nak taubat dah. Kalau nak taubat harus selamat. Kau harus balik sholat lagi. Maka berhentilah tawaran baik dari syaitan. Tawaran baik dari syaitan. Kau harus berkata, aku adalah Tuhan. Oke, kamu adalah Tuhan. Dadah, setan. Tup, masuk panah. Meninggal dalam kondisi kufur. Na'udzubillah. Na'udzubillah min. Nah, makanya ya, sehebat apapun kita ini digoda oleh Allah. Seperti yang pernah aku ceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Abdul Qadir Jailani, dalam bentuk cahaya manggil Abdul Qadir. Aku adalah Tuhanmu. Mulai hari ini kau jangan sholat lagi. Karena kau sudah pada puncaknya, tak perlu sholat. Dibabit oleh Abdul Qadir. Setan. Kok kau tahu aku setan sedang aku dalam bentuk cahaya? Aku sadar. Nabi saja tidak disuruh berhenti oleh Allah sholat, sedangkan dia Nabi. Siapa aku? Hari setan tadi. Makanya kita ketika di BCI setan kebanggaan, tabuk. Oh setan, tapi ingat jangan nabok kawan sebelah. Ya, Masya Allah, ya Rabbana ya Karim. Fahuwa hadza makna qauli Ibnu Athaillah. Inilah makna yang diomongin oleh Ibnu Athaillah. Ma aradat himmatu salikin an taqifa inda ma kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubuhu amamaka. Ya, maka kita jangan merasa sudah mencapai sesuatu karena tujuan kita masih di depan. Berarti sholat tadi tujuan bukan? Bukan. Puasa Ramadan bukan. Semua ibadah kita, nak ibadah wajib, nak ibadah sunnah, itu bukan tujuan. Itu adalah jalan. Ya, jalan. Nah, kadang-kadang kita punya mobil bagus, baru naik mobil, lah merasa sampai. Terlena dengan isi mobil. Maka kita jangan seperti itu. Ini saja nasihat yang pertama. Karena masih ada nasihat yang kedua nanti. Ya, yaitu wala tabarrajat lahu dhawahirul mukawwanat illa wa nadatu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Pasti ketika kita dibukakan oleh Allah sesuatu, jangan merasa kita sudah sampai kepada satu tujuan, karena tujuan kita masih panjang. Ya, sebagai muhasabah dirilah buat Fahmi. Ketika Allah awal-awal Fahmi datang, ma'arisalah seperti hutan. Ketika lah dibuka, jangan merasa akulah berhasil. Nah, orang yang sudah merasa berhasil, merasa sukses, ini tanda awal keterpurukannya. Ya. Jangan berhenti mengajari santri sebaik mungkin. Jangan berhenti mempromosikan program pondok sebaik mungkin. Kenapa? Yang namanya ngajar, yang namanya mempromosikan itu sekedar jalan. Ya. Kenapa? Semuanya ada di tangan Allah. Dan kita tidak boleh mencapai sesuatu. Mang Rosik sudah mencapai seperti ini, Pak Soekarno sudah mencapai seperti ini, jangan berhenti. Ya. Terus tahajudnya, Mang Pedi juga, terus tahajudnya, terus doanya, terus minta sama Allah. Karena minta kita bukan untuk di dunia. Contoh, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan aku hidayah, langgengkan hidayahku sampai menuju ridho. Sebagaimana Engkau telah membuat aku mampu melaksanakan sholat wajib, langgengkan aku ya Allah
sampai aku mendapat ridhamu. Sebagaimana Engkau telah menjauhkan aku dari dosa, langgengkan aku ya Allah meninggalkan dosa sampai aku mendapatkan ridhamu. Inilah doa kita. Ya. Demikian Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, terima kasih hari ini Engkau telah memberikan nasihat kepada kami dari Imam Ibnu Athaillah bahwasanya tidak ada tujuan di dunia ini kecuali hanya sekedar perjalanan ya Allah. Alhamdulillah Engkau telah menarik kami perjalanan dari perjalanan yang lari dari petunjuk-Mu. Kini kami berada dalam petunjuk-Mu ya Allah. Tetapkan kami pada jalan ini sampai kami ketemu garis finish ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, beri kami kemampuan untuk menepis bisikan syaitan bahwasanya kami sudah mencapai satu titik. Dan sadarkan kepada kami ya Allah bahwasanya titik yang kami capai hanyalah sebuah proses dari satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Maka kami yang masih di langkah pertama ini ya Allah, sadarkan kami bahwasanya langkah kami ke depan masih jauh. Ya Rahman ya Karim, tanamkan cinta kami kepada Nabi-Mu terus bertambah ya Allah, agar menjadi jalan kami menuju cinta-Mu ya Rabbana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.